waktu, secara keseluruhan, kalau sinyal dikali dengan volume waktu, kita akan bingung. Ya, sinyal ini menggambarkan yang mana, informasinya yang mana. Sehingga ada besaran-besaran fisik yang kita lihat dari sinyal. Kalau sinyal kan kalau secara umum, kita share screen dulu ya. Share screen dulu. Oke. Kalau di sinyal sendiri kan kalau penyusunnya gelombang kan ada besaran dari amplitudo. Kemudian kalau bentuk dasarnya biasanya kita gunakan adalah kosinus. Maka kalau di rangkaian listrik, fasor sinus selalu dicerminkan menjadi kosinus. Nanti polar juga sama. Dia akan dicerminkan menjadi bentuk kosinus. Kemudian yang lain adalah 2 pi F adalah frekuensinya dibagi dengan nilai Fs-nya, frekuensi sampling, ya, dikalikan dengan T. Kemudian bagaimana? Ada besaran yang lain, yaitu besaran sudut, yaitu theta. Ya. Jadi ada beberapa besaran yang dapat kita lihat, yaitu pertama adalah frekuensi, besaran fisik adalah waktu, kemudian adalah sudut atau theta. Nah, fungsi sinyal yang kompleks, kita coba lihat secara fungsi dasarnya, maka kita bermain di salah satu fungsi ini. Nah, sesuai dengan yang digambarkan oleh Fouilly bahwa suatu sinyal tersusun oleh sinyal-sinyal dasar. Oleh karena itu, kalau dia tersusun oleh sinyal dasar, yang kita mainkan adalah frekuensi. Seperti waktu dimodifikasi sinyal. Padahal itu sinyal dengan frekuensi yang satu dikalikan dengan frekuensi yang lain, jadinya seperti apa? Dia menghasilkan sinyal yang baru. Waktu ditambahkan seperti apa, dia juga akan menghasilkan sinyal yang baru. Yang dimana di dalamnya mengandung sinyal asalnya, yaitu frekuensi dari sinyal satu dan frekuensi dari sinyal 2. Sehingga bentuk transformasi yang kita gunakan adalah bentuk transformasi konvolusi. Bentuk transformasi konvolusi adalah sinyal masukannya dikalikan dengan sinyal transfernya. Kalau di sini, karena kita mau mentransfer menjadi frekuensi, maka besaran yang memungkinkan untuk kita rubah menjadi frekuensi adalah omega. Karena apa? Omega sama dengan 2 pi F. Ya. Sehingga kalau kita gunakan di sini adalah fungsi transfernya, maka E pangkat omega yang dari transfer mana? Adalah dari T. Sehingga di sini dikalikan dengan dt. Ini adalah fungsi dari Fouilly. Nah, karena jumlah data kita tidak dapat membatasi, ya, kita tidak dapat membatasi jumlah data, maka selalu kita bagi dengan jumlah datanya. Makanya di sini dia menjadi omega dibagi dengan n dat atau jumlah data secara keseluruhan. Ya. Nah, kalau ini adalah penggambaran sinyal secara kontinu.
Bagaimana secara diskrit? Maka kita terjemahkan. Kita terjemahkan menjadi apa? Fungsi integral, maka dia adalah fungsi dari penjumlah. Sehingga kalau di diskrit, fungsi jumlah adalah E atau sigma. Kemudian, fungsi yang kedua adalah X pangkat N sama nah, fungsi peubahnya apa? Fungsi peubahnya adalah E. Ini adalah fungsi perubah menjadi apa? Dari T menjadi frekuensi. Dibagi dengan N. Itu jumlah data. Dikalikan dengan DT. Sehingga YN akan sama. Itu kalau di diskrit, adalah untuk diskrit. Kalau ini adalah continue. Ya. Jadi bentuknya akan sama. Kalau di continue kita menggunakan integral, kalau di diskrit kita menggunakan bentuk sigma. Karena di sini perubahannya adalah T, maka dia berubah dari T 0 sampai T besarnya. Atau dari min tak hingga, bisa kita anggap sebagai min tak hingga, sampai tak hingga. Sama halnya nanti di sini. Basisnya adalah T1, T0 sama dengan min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan ini, bagaimana kita merealisasikan dalam program? Nah, yang perlu kita ingat adalah ada perumusan cos omega T sama dengan E pangkat ST ST omega T kalau cos berarti ditambah dengan E min omega T. Sinus bagaimana? Sinus akan sama. Sama dengan E pangkat omega T kurangi E min omega T. Nah, ada yang kurang di sini apa kira-kira? Karena fungsi kosinus di sini menghasilkan bentuk kuadrat atau bentuk kali duanya, maka di sini selalu dibagi dengan 2. Sama halnya di bawah, selalu dibagi dengan 2. Nah, dari rumus ini yang kita ambil adalah E pangkat min omega T dibagi dengan N. Jadi yang kita ambil adalah E pangkat minnya. Nah, supaya dapat menghilangkan E pangkat omega T,
dan kita ambil omega T-nya, maka dari rumus kedua ini diapakan? Tambah kali kurang bagi. Halo? Tambah, Pak. Kalau ditambah berarti yang hilang adalah Yang min. E pangkat min omega T. Padahal yang kita butuhkan yang min. Oh, berarti dikurangi, Pak. Dikurangi. Ya toh? Kalau kita kurangi berarti kan E omega T dikurangi dengan E omega T. E min omega T dikurangi oleh min E min omega T. Berarti dia akhirnya dijumlahkan. Sehingga kita akan dapatkan dari min omega T. Karena di sini adalah 2E pangkat omega T dibagi 2, maka jadinya adalah E min omega T. Sehingga dari sini kalau kita kurangi, kita akan dapatkan sebenarnya E min omega T. Karena bentuk dasarnya tadi adalah yang di atas, kurangi di bawah, maka kosinus omega T dikurangi oleh sinus omega T. Ya. Sehingga fungsi ini dan ini dapat kita rubah menjadi dua fungsi ini. Nah, yang perlu diingat di sini, kalau di sini ada J omega T, maka yang menjadi bilangan imajinernya adalah yang sin. Ya. Jadi di sini akan menjadi ada dua fungsi, yaitu adalah sini adalah fungsi real. Di sini jadi fungsi imajiner. Jika untuk menyelesaikan ini, kita mengerjakan dengan dua fungsi, yaitu fungsi real dan fungsi dari imajiner. Realnya adalah cos omega T, imajinernya adalah sin omega T. Sehingga nilai absolutnya adalah merupakan akar dari real kuadrat ditambah dengan imajiner kuadrat. Ini adalah fungsi absolutnya yang nanti akan kita gunakan untuk mendefinisikan dia ada di frekuensi yang berapa. Jadi sinyal tersebut ada di frekuensi yang berapa. Jadi sangat mudah, yang kita gunakan adalah ini. Kalau lupa bagaimana? Semua transformasi akan menggunakan konvolusi. Konvolusi adalah fungsi jumlah dan fungsi perkalian. Jadi tidak hanya dikalikan saja, tidak hanya dijumlahkan saja, namun dia adalah penjumlahan dari fungsi perkalian. Perkalian bagaimana? Perkalian yang bergeser. Karena di sini kita melakukan pergeseran dari frekuensi, maka perkalian di sini adalah sebenarnya kita menggeser mulai dari frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, dikalikan dengan data aslinya. Dengan seperti itu, maka kita akan mendapatkan sebenarnya pada waktu di frekuensi yang tepat, dia akan menghasilkan suatu nilai. Kalau enggak, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Kan konvolusi seperti itu. Jadi konvolusi adalah perkalian yang kita geser. Contoh, misalnya Y1. Y1 adalah nilai dari, sorry, ya salah.
mixer. Penku mana ini? Drumnya nggak drum. Ambil buku ya. Oke, sama dengan yang besar dan yang kecil. N-nya ada di sini. Oke. Jadi ada pergeseran dari dua fungsi, yaitu fungsi inputnya dikalikan dengan fungsi dari fungsi inputnya dikalikan dengan fungsi perubahnya. Maka kalau di Laplace yang dikalikan adalah E pangkat min S T. Kalau di Fourier yang dikalikan adalah karena kita merubah frekuensi, maka adalah omega dengan T. Tuh ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita pindah ke Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan pindah ke program. Mahasiswa ya. Oke, untuk sementara ini jobnya masih bagaimana merubah frekuensi ke merubah dari time domain menjadi ke frekuensi domain. Oke. Ini kelihatan semua ya. Nah, waktu 11.936. Untuk kode presensinya silakan dicatat. 102239. Sudah dicatat? Oke. Kalau dicatat, maka di sini dapat kita jabarkan. Sebenarnya DFT sendiri kita dapat menyelesaikan dengan dua fungsi, yaitu fungsi real dan fungsi imajiner. Nah, karena dia melakukan fungsi penjumlahan, maka nilai real yang sebelumnya dijumlahkan dengan penjumlahan saat ini. Ya. Nilai real sebelumnya dijumlahkan dengan real saat ini. Sama halnya dengan imajiner. Imajiner sebelumnya dijumlahkan dengan imajiner saat ini. Nah, seperti rumus yang tadi, maka yang di dalam kurung tadi adalah kisah muncul ini kan. Nah, kalau yang di rumus tadi adalah kita dapat menggambarkan sebenarnya adalah YN
YN sama dengan sigma ya X T. Ini kita lakukan pergeseran dikalikan dengan cosinus kalau real omega T bagi dengan N besar. Ya. Sehingga di sini akan muncul K dengan K. Di mana kalau T kita rubah menjadi K, T kita rubah menjadi satu konstanta K, maka X dalam kurung K dikalikan cos omega K dibagi dengan N. Ya. K, K. Nah, kemudian frekuensi di sini kita melakukan modifikasi. Kita melihat dia dari frekuensi 0, frekuensi sampai tak hingga. Karena rumusnya adalah 2πf, maka yang kita mainkan adalah frekuensinya untuk melihat apakah sinyal tersebut mengandung frekuensi 1, frekuensi 2, dan seterusnya, maka di sini menjadi faktor dari I. YN kecil, N kecil juga menjadi I. Adalah yang real. Real I sama dengan sigma dari X K dikalikan cos omega K, di mana omega dibentuk dari 2pi dikalikan dengan I. Maka kita dapatkan rumus ini. 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan I. Dibagi dengan N besar. Karena apa? Jumlah data yang kita ambil itu akan mewakili bentuk dari frekuensinya. Pola dari frekuensinya. Sehingga DFT ini banyak sekali digunakan untuk sinyal-sinyal yang periodik dan mempunyai nilai diskrit. Kalau yang kontinu bagaimana? Kita dapat menggunakan continuous Fourier transform CFT. Nah, karena kita pengolahan di komputer, kita melakukan pencacahan, maka kita gunakan discrete Fourier transform atau DFT. Karena datanya sudah data diskrit yang kita analisa. Oke. Sama halnya dengan imajiner tadi, konsepnya sama. Imajiner pangkat N sama dengan sigma dari T cos omega T, di mana T-nya dirubah menjadi K, T menjadi K, jadi K adalah sinyal K, sin-nya juga K, kemudian variabel frekuensi yang kita ingin lihat dirubah-rubah atau digeser-geser adalah variabel dari fungsi I. Sehingga ini nanti akan kelihatan, ini kita geser. Sehingga fungsi for di dalam for kita jalankan. Karena yang kita kunci adalah I-nya, maka I ada di luar. Penjumlahan konvolusi yang kita lakukan menggunakan variabel K, yaitu variabel T, maka variabel ini ada di dalam fungsi for. Karena sigma atau penjumlahan ada di dalam sigma. Maka di sini kita membutuhkan for dari K. For untuk variabel K. Di mana hasilnya kita dapatkan adalah I. Lalu bagaimana kita melihat
real dari urutan pertama, urutan kedua, dan pergeseran dari frekuensi ini, maka di sini untuk melakukan pergeseran itu kita butuh for yang di luar, yaitu for untuk I. Jadi ada dua fungsi for. Yang di sini untuk melakukan pergeseran dari frekuensi yang mau kita lihat, dia sebenarnya ada di frekuensi yang mana. Kalau yang di sini kita lihat adalah konvolusinya. Jadi konvolusi kita lihat sebenarnya di sinyal tersebut dia sudah mengandung frekuensi yang mana. Apakah frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, dan seterusnya. Ini adalah konsep dari DFT. Apakah ini nggak perlu digunakan? Nanti Anda akan menggunakan untuk melihat data-data dari sensor, data-data dari pola rekaman data Anda. Misalnya Anda bergerak di transportasi, Anda bekerja di bank. Kita dapat melihat sebenarnya frekuensinya seberapa. Frekuensi aslinya seberapa. Apakah transportasi tidak ada frekuensi gangguan? Ada. Frekuensi gangguan adalah kelihatan kalau semisal kendaraan itu sebenarnya berangkat hanya berbalik 1 meter kembali lagi. Dengan melihat pola data per hari, maka kita dapat lihat sebenarnya frekuensinya berapa yang asli. Dan manipulasi pergerakan itu sebenarnya berapa atau noise-nya berapa. Data di uang bagaimana? ISO juga kita olah. Jadi jangan mendiskreditkan bahwa keilmuan ini hanya berada di satu sisi tok. Data gempa yang kemarin, kita lihat frekuensi. Aslinya berapa? Supaya kita tahu, kalau misalnya satu daerah ini terkena frekuensi 100 Hz atau 1 bar, itu dampaknya apa dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga kita dapat lihat, oh sebenarnya kegemburan tanahnya seberapa. Kalau tanah semakin gembur, maka dampaknya dia jatuhnya seperti apa. Jadi sangat-sangat luas. Kalau kemarin waktu di dosen tamu, dia menggunakan fast Fourier transform adalah perkembangan dari DFT yang lebih cepat. Kalau DFT masih lambat prosesnya, sehingga semakin banyak data, semakin lambat dia mengolahnya. Kalau DFT. Nah, dapat disederhanakan dengan fungsi dari fast Fourier transform. Jadi semakin besar data langsung kita DFT-kan, dia maka semakin berat. Oleh karena itu, namanya adalah discrete Fourier transform, sehingga kita harus tahu pola dari periodenya. Periode adalah satu yang berulang, satu bentuk yang berulang. Kalau sinus berarti ada puncak, ada lembah. Kalau ECG berarti ada QRST. PQRST itu harus ada. Kalau sinyal jantung ada S1, S2, S4 itu ada. Jadi kalau itu membentuk satu pola perubahan yang sama, maka dapat dianggap sebagai satu sinyal periodik. Kalau nggak ketemu polanya, maka kita geser sampai ketemu polanya. Kalau misalnya sinus, saya mau menggunakan 1000 data sama 10 data. Kalau di situ frekuensinya masih di bawah dari 1000, maka hasilnya akan tetap sama. Nanti saya akan cobakan. Clear all, drawing. Oke, dari sini. Ini sudah. Kemudian berikutnya lagi adalah tadi nilai absolut adalah akar dari nilai dari real kuadrat ditambah dengan imajiner kuadrat. Kemudian yang paling penting lagi adalah penggambarannya.
Penggambaran frekuensinya menjadi penting. Nah, di sini kita akan menggambar sebanyak N datanya. Untuk menggambar ini, maka kita membutuhkan frekuensi sampling yang sebenarnya berapa. Karena frekuensi sampling ini nanti akan menentukan sebenarnya nilai data tersebut mempunyai frekuensi yang gimana. Contoh, apakah mungkin satu frekuensi asli bernilai 150, sedangkan frekuensi samplingnya 100? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Frekuensi sinyal 150 kita sampling di frekuensi 100. Mungkin nggak? Tes, 1. Tes. Bangun. Iya, kayaknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Frekuensi samplingnya harus lebih besar, Pak. Betul. Frekuensi sampling harus lebih besar. Sesuai dengan kesepakatan dari kuis, supaya tidak muncul aliasing atau salah pencacahan gelombang, maka frekuensi sampling harus 2 kali dari frekuensi sinyalnya. Kalau nggak gitu, apa akan muncul kesalahan pembacaan sinyal? Ya. Sehingga di sini kita kembalikan, karena nilai datanya adalah N besar maksimum, berarti kan I bergerak dari 0 sampai N besar. Kalau N besar dibagi dengan N besar, berarti kan 1. Dikalikan dengan frekuensi sampling, maka maksimalnya adalah frekuensi sampling. Sehingga di sini dia menggambarkan dari mulai 0 sampai nilai maksimumnya, yaitu nilai frekuensi sampling. Nah, di sini saya menggambarkan sampai di frekuensi samplingnya, nanti akan kelihatan sebenarnya ada pencerminan dari sinyal itu sendiri. Untuk penggambaran aslinya sampai fs/2. Jadi, kalau di situ frekuensi samplingnya 1000, maka penggambaran sampai 500. Aslinya seperti itu. Coba supaya kelihatan bahwa kalau ini 1000 diteruskan, maka ada pencerminan dari satu sinyal. Sehingga kalau sinyal ini dimasukkan, nilainya akan sama. Oke, kita coba ya. You're outgoing. Oke, sekarang kita coba. Baik. Di sini fungsinya akan sama dengan yang kemarin. Saya melakukan 2 sinyal, yaitu ada besaran visi dari amplitudenya, ada besaran visi untuk frekuensinya, itu bentuk frekuensi hertz, dan kemudian frekuensi sampling yaitu hertz, kemudian sudut adalah theta. Sinyal 2 juga sama. Nah, di sini nanti akan nampak sebenarnya kita rubah-rubah nilai sudutnya tidak akan berpengaruh terhadap pembacaan dari Fourier, karena yang kita lihat adalah frekuensinya, bukan sudutnya. Oke. Sekarang kita coba bermain. Untuk sinyal 2 kita naikkan periodenya menjadi 2. Frekuensi yang kedua adalah kita pakai misalnya 50. Di sini 250. Sudutnya kita rubah jadi 0 dulu. Kemudian kita plot sinyal. Nah, sini akan kelihatan sebenarnya
mana satunya adalah sebesar 50 Hz, maka satu gelombang di sini mewakili 0,02 second. Itu satu gelombang. 0,002 ya. 0,02 karena maksimum di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu mewakili 0,02 ke 50 Hz. Yang satu Hz kita mewakili 0,01 karena dia 100 Hz. 0,01. Ingat basisnya adalah second. Sehingga karena basisnya second tadi basisnya waktu. Kemudian apabila sinyal kita jumlahkan, dia akan sama kemarin, seperti kemarin, dia akan membentuk pola sinyal yang baru. Itu sinyal yang berwarna biru, yaitu penggabungan dari sinyal 1 dengan sinyal 2. Nah, lalu bagaimana kita melihat sinyal ini seperti sesuai dengan awalnya tadi, apakah dia terdiri atas 50 sama 100? Kita dapat gunakan DFT. Nah, di sini agak lama karena saya pakai 10.000 data. Nanti coba akan kita kurangi menjadi 100 data karena yang kita pakai kurang dari 100. Ya. Apa deh? Mau. Nah, di sini dapat kita lihat frekuensi sinyal 1 ada di 50 Hz. Ini kan 200. Ini adalah 150. Ini 100. Ini 50. Sinyal 1 ada di 50 Hz. Sinyal 2 ada di 100 Hz. Ini ada 50 Hz, ini adalah 100 Hz. Waktu kita cuplik dari frekuensi samplingnya adalah 1000, ini adalah 1000, maka di sini akan kelihatan bahwa nilai ini, nilai yang 100 ini akan mempunyai karakter yang sama apabila kita menggunakan 900 Hz. Sama halnya pada waktu kita menggunakan sinyal 1 yaitu 50 Hz akan sama dengan 950. Makanya penggambaran aslinya adalah sampai fs per 2. 0 sampai 500. Kalau digambar sampai 1000, maka dia melakukan pencerminan. Nah, dengan konsep seperti ini, maka data gempa kemarin akan kelihatan sebenarnya yang paling besar itu ada di frekuensi berapa. Nanti daerah lain juga akan berbeda. Jika kalau misalnya tanah yang keras, kita getarkan dengan frekuensi yang rendah. Dibandingkan tanah yang gembur, kita getarkan dengan frekuensi yang rendah, maka yang paling hancur pertama adalah yang paling gembur. Nah, di sini nanti akan kelihatan sebenarnya frekuensi aslinya berapa, yang lainnya apa? Noise. Karena seperti gelombang. Gelombang adalah getaran yang bergerak. Gelombang getaran yang bergerak. Kalau ini dia bergetar, di sebelahnya bergetar, maka akan terjadi reduksi getaran lama-lama. Getaran yang awal, tes gini, kemudian sebelahnya bergetar, ini akan mengalami reduksi getaran. Jadi yang semula besar gini, langsung menjadi mengecil. Nah, itu dikatakan sebagai nilai frekuensi yang lain adalah frekuensi noise. Yang perlu kita lihat adalah frekuensi yang awalnya tadi, yang pertama tadi, dia berapa besarnya. Karena itu yang mempengaruhi. Sehingga harus hati-hati begitu nanti pembacaan di satu daerah dia mendekati frekuensi, oh dia semakin mendekati 100, waktunya warga harus diungsikan pada waktu frekuensi ke-30. Atau warga harus mulai diungsikan pada waktu frekuensi 70. Itu akan tahu. Ini waktunya warga ngungsi, ini tanda merah, ini tanda kuning. Ini sudah tanda bahaya.
90 warga belum ngungsi, harus diambil paksa. Karena 100 nanti di sini pasti tanahnya ambles. Kita bisa bicara seperti itu. Kalau data gempa. Jadi catatan data itu menjadi penting. Terutama nanti pada waktu Anda membaca tekanan di satu fluida. Paling banyak dari kemarin yang saya lihat adalah banyak menggunakan fluida sebagai TA-nya. Pembacaan tekanan, pembacaan frekuensi suara itu juga ada fluktuatifnya. Ada frekuensi asli yang pertama, yaitu kemudian yang adalah noise-nya. Sehingga harus tahu yang benar-benar yang mana. Kalau itu kita dapatkan, kita tahu pembacaan aslinya seperti apa. Nilai yang sebenarnya seberapa. Itu akan kelihatan. Nah, karena itu, setelah DFT ini, lanjutannya adalah filter digital. Karena di situ yang coba kita filter nilai sinyal yang aslinya seperti apa. Yang lainnya dianggap sebagai noise. Untuk DFT. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita coba apakah sudut akan mempengaruhi nilai frekuensi? Kita coba lihat. 50. Sinyal 1 kita geser sebanyak 50 derajat. Kita plot. Sudah kita plot, kemudian kita lihat DFT-nya. Apakah sudut mempengaruhi pembacaan satu sinyal? Nah, ternyata pembacaan sudut tidak mempengaruhi dari nilai frekuensi sinyal. Meskipun kita geser, hasil dari DFT akan sama. 50, 100. Ya. Di sudut tidak akan mempengaruhi pembacaan dari DFT. Gampang ya? Kemudian kita rubah sekarang. Apakah jumlah data akan mempengaruhi pembacaan? Oke, sekarang kita lihat. Tadi adalah N besar. Saya akan merubah N besarnya di programnya. Karena di sini saya pakai 10.000, saya coba rubah menjadi 500. Fitur sinyal praktis version next. CCC N besar tidak sesuai dengan agreement. Oh, saya kurang gede. Dia kurang besar. Anggap 1.500. Karena frekuensi saya adalah 1.000. Jadi kalau 500 tidak mungkin. Oke. Sekarang kita pakai tadi sama. Frekuensinya 50. Ini adalah 100. Sudutnya tetap saya pakai tetap sama. Sinyal 2 kita pakai 2. Sudutnya. Kita coba sinyal 1 plus sinyal 2. Oke, sudah kita dapatkan. Kemudian kita lakukan DFT. Nah,
Hasilnya jauh lebih cepat daripada yang awal tadi. Pada itu saya menggunakan 10.000 data. Dia cepat muncul sekali. Ya. Kalau misalnya tak geser lagi, 150. Tuh, cepat sekali munculnya. Karena jumlah datanya kecil. Ya. Nah, di sini konsep dari fast FUI transform. Jadi serentetan data yang kita dapatkan tadi, dia mencuplik menjadi fungsi ganjil dan genap untuk diolah. Dengan konsepnya seperti itu, dengan memperingkas nilai datanya, kita akan semakin cepat mendapatkan datanya. Itu adalah konsep dari fast FUI transform. Tapi itu nanti akan kita bahas di minggu depan, sambil saya tanya hasil program terakhirnya. Jadi nanti tugasnya adalah membuat ini. Tugasnya membuat ini. Terserah mau pakai basis yang apa. Mau pakai Visual C, mau pakai Python, terserah. Yang lebih nyaman di mana silahkan. Ya, sangat mudah. Karena ini nanti dapat Anda gunakan untuk mengevaluasi atau menganalisa sebenarnya kejadian-kejadian dari sinyal yang ada. Sinyal yang ada, dia merupakan pencampuran dari sinyal berapa saja. Itu nanti akan kelihatan. Tuh. Oke ya. Hingga fast FUI transform konsepnya sama dengan DFT, cuma yang berbeda adalah dia memisahkan antara data ganjil dan data genap. Dan mencupliknya lebih ringkas. Itu dari fast FUI transform. Nanti ada konsepnya lagi adalah zero padding pada waktu di fast FUI transform, karena dia adalah kelipatan dari 2 pangkat n. Kita mencuplik maksimal yang disarankan adalah 16. Selebih dari itu khawatir kalau datanya hilang. Ada data hilang. 16, 32, 64. Jadi semakin cepat, semakin banyak data yang kita ringkas, maka dia semakin cepat. Namun yang agak khawatir adalah kehilangan dari data. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya, Pak. Oke. Itu polar sinyal itu untuk apa, Pak? Apa? Polar sinyal. Itu Polar di samping. sinyal sebenarnya saya mau menggambarkan antara real sama imajinernya. Jadi kan kita menggambarkan antara real dari sinyal 1 dan sinyal 2. Jadi sebenarnya letaknya antara real sama imajiner, sebenarnya kan kalau di polar sinyal, yang mendatar adalah nilai dari realnya, yang vertikal adalah dari imajinernya. Nah, kita tadi didapatkan nilai dari real sama imajiner. Kalau kita petakan, maka kita tahu posisinya sebenarnya ada di mana. Nah, karena ini tadi warnanya nggak sama, maka nggak ketok. Jadi nanti ada kelihatan sebenarnya posisi di antara real sama imajinernya ada di mana. Waktu kita petakan. Itu bikinnya gimana, Pak? Kok bisa ada lingkaran gitu, Pak? Nah, tugas. Besok tak bongkar besok minggu depan. Tuh. Mikir sih, Rek. Iya, Pak. Mikir sih ya. Ini soalnya tugas dulu. Kalau mikir sih mentok gak iso baru tak buka. Ya. Halo. Oh, yang penting coba dulu karena nanti pada waktu Anda kerja, Anda belum tentu ada tuntunan. Normal kayak tugas. Kok iki opo iki analisan? Ngono ya opo? Saya mau tanya, Pak. Saya dulu sama. Tiba-tiba saya disuruh analisa untuk listrik PDAM. Iki analisan ya opo iki? Gak ada sih nuntun. Pas analisa dulu. Ya opo konsep analisanya?
Jadi ini saya biasakan untuk kerjakan dulu. Kalau mentok nggak bisa, tak tuntun. Tapi kerjakan dulu. Ya. Mentok nggak bisa, tak tuntun. Nanti kamu semester 4 tak lepas. Apa tahun keempat tak lepas. Tak lepas, jadi nanti saya mengasih hanya gapline saja, tugas-tugasnya saja. Selebihnya saya lihat hasilnya. Karena nanti saya pengennya adalah pada waktu Anda kerja nanti sudah terbiasa untuk mulai belajar untuk ngolah sendiri dan sebagainya. Nah, sementara ini masih coba dulu, mentok nggak bisa tak bongkar. Semester 1 tak tuntun, tahun pertama tak tuntun. Caranya gini. Tahun keempat Anda mulai tak lepas karena dasar-dasarnya sudah dapat semua, tinggal aplikasinya seperti apa. Gampang ya? Tahun keempat kan sudah mulai TA kan? TA magang, TA1 magang sama TA2. Jadi saya lepas. Gitu ya. Jadi gampang ya. Dicoba dulu. Besok kalau nggak bisa, waktu perkuliahan tak buka. Ya apa cara gambarin? Pak, saya mau tanya, Pak. Yuk. Itu yang di sumbu X itu kan frekuensi. Kalau disembunyinya itu apa? 0 sampai 1 itu, Pak. 0 sampai 1 ini adalah nilai dari apa namanya? Amplitudo frekuensinya ya. Amplitudo frekuensinya. Jadi amplitudo frekuensinya berapa? Kalau di tempat saya normalisasi, saya bagi seper N datanya. Sehingga maksimumnya adalah N. Maksimumnya adalah 1. Kalau enggak saya normalisasi dengan jumlah datanya, ya menggila nanti. Ada yang sampai 11, 12, dan seterusnya. Saya normalisasi, saya bagi dengan besaran N-nya. Jadi maksimal adalah 1. Saya pakai di situ. Cuma di sini akan kelihatan sebenarnya pola kekuatan sinyalnya dibanding yang lainnya seperti apa. Nanti akan kelihatan. Itu ya. Sama halnya dengan sinyal. Sinyal yang horizontal adalah second, yang vertikal adalah amplitudo dari sinyalnya. Amplitudo dapat berupa apa? Dapat berupa voltase, dapat berupa arus atau ampere, dapat berupa daya atau watt, dan seterusnya. Kalau frekuensi, amplitudenya tidak ada referensi dia satuannya apa, cuma nilai kekuatan dari frekuensinya berapa. Oke, sampai situ ada pertanyaan lagi? Cara membatasinya gimana, Pak? Maksudnya? Oke. Cara membatasinya itu gimana, Pak? Membatasi apa itu? Ya, ini kan sampai 1 gitu loh, Pak. Oh, sampai 1. Dibuat otomatis saja nggak apa-apa. Kalau saya baginya pakai ini. Saya normalisasi dengan 1 pembagian. Ini. Seper N besar, ini adalah normalisasinya. Oh. Kalau tidak dibagi dengan skala N besar, dia nilai besar nggak kurang. Coba nanti besok. Misalnya 1 N besar dihilangkan, nilainya kayak gimana? Dibandingkan waktu kita pakai seper N besar. Karena N besar ini kan kita gunakan untuk nilai data keseluruhan. Ada N besar, ada N kecil. Jadi kalau yang ini kan sumbu X-nya atau horizontalnya. Kalau yang sini kan sumbu vertikalnya kan X, sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, masih ada waktu 1 jam 45 menit kalau mau digunakan untuk diskusi sama teman-temannya. Ini saya rubah salah satu peserta menjadi host ya. Nah,
Yang internetnya masih stabil kuat siapa ini? Gil, Pak. Haris ya? Harit, Pak. Siapa? Harit, Pak. Haris ya? Haris, Pak pindah jadi co-host ya. Silakan nanti didiskusikan sama teman-temannya. Jenengmu di Indirus. Oke. Oh. Pak, mau tanya buat absennya gimana, Pak? Tadi udah tak kasih belum? Tadi Belum, sudah, Mas. Belum? Oh, nggak tahu. Kali. Oh, share lagi ya. Share screen. Ini 102239 ya. Nah, pertemuan 10 ya. Pertemuan 9 saya lihat untuk tugasnya kemarin. Tugas yang waktu apa? Revisi ya. Apa? Remedi. Oke, sudah sampai sini? 102239. Jadi sebenarnya kalau di rangkaian sendiri barikadenya sudah ada 3 lapis. Yang pertama, lapis pertama adalah filter pasif, kemudian masuk filter aktif, kemudian masuk filter digital. Nah, di sini kita bermain di digital. Jadi kalau ada ketidak perfect, ketidak apa nih jenenge? Perfect itu apa, selain perfect itu bahasa lainnya apa liane perfect itu sempurna. Jadi kalau tidak ada ketidaksempurnaan dari satu filter, misalnya Anda sudah membuat filter 100 Hz di pasif, ternyata masih geser. Filter ideal. Jadi kita nggak bisa, kalau misalnya kita nggak dapat filter idealnya, misalnya aku mau buat filter 100 Hz, ternyata tetap geser di 97 di filter pasifnya. Kemudian di aktifnya geser di 100,5. Jadi nggak esok pas 100. Di filter digital kita dapat memperbaikinya atau memperhalusnya. Ya, akan kelihatan sebenarnya data yang murni seperti apa. Dan untuk sebagai catatan, DFT, FFT, CWT tidak dapat digunakan untuk real time. Real time data tidak dapat digunakan. Kecuali kita punya kumpulan data untuk kita lihat basis frekuensinya seperti apa, bisa. Tapi kalau digunakan sebagai real time tidak bisa. Karena di sini digunakan untuk analisa saja. Jadi frekuensi yang masuk dalam sinyal itu sebenarnya frekuensi berapa saja, sehingga kita harus mau ngambil filter nilainya berapa. Mungkin itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi? Untuk absensinya sudah ya? Pak. Sudah ya? Oke. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Sekarang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Selamat belajar dan mengajarkan.